Dia adalah seorang dari Abadillah yang faqih, ia memeluk agama Islam sebelum ayahnya, kemudian hijrah sebelum penaklukan Mekah. Abdullah seorang ahli ibadah yang zuhud, banyak berpuasa dan salat, sambil menekuni hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadits yang ia riwayatkan mencapai 700 hadits. Sesudah minta izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, ia mencatat hadits yang didengarnya dari Nabi. Mengenai hal ini Abu Hurairah berkata, tak ada seorang pun yang lebih hafal dariku mengenai hadits Rasulullah, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Karena ia mencatat sedangkan aku tidak. Abdullah bin Amr meriwayatkan hadits dari Umar, Abu Darda, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa yang lain. Yang meriwayatkan darinya antara lain Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, As-Saib bin Yazid, Sa'ad bin Al-Musayyab, Taus, dan Ikrimah. Sanad paling sahih yang berpangkal darinya ialah yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya Abdullah. Abdullah bin Amr wafat pada tahun 63 pada malam pengepungan Al-Fustat. Abdullah bin Amr adalah salah satu sahabat pertama yang menulis hadis, setelah mendapat izin dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Sepanjang hidupnya, ia telah meriwayatkan sekitar 1000 hadis Nabi. Pada akhirnya, Abdullah bin Amr bin As yang menuliskan naskah berisi kumpulan hadis yang diberi nama As-Sahifah As-Sadikah. Bahkan perawi hadis terkemuka, Abu Hurairah, pernah mengatakan bahwa Abdullah bin Amr lebih berpengetahuan darinya. Kehidupan awal, Abdullah bin Amr lahir dengan nama Al-Ash pada 616, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di Mekah. Ia dibesarkan dari keluarga yang kaya raya dan terpandang. Ayahnya, Amr bin Ash, merupakan bangsawan di kota Mekah. Masuk Islam. Nama Abdullah bin Amr didapatkannya dari Nabi Muhammad SAW setelah masuk Islam di usia 17 tahun. Setahun kemudian, ayahnya juga mengikuti. Setelah resmi menjadi Muslim, ia fokus dalam beribadah dan mempelajari Al-Quran, hingga menjadi salah satu orang yang dekat dengan Rasulullah. Setiap kali wahyu diterima Nabi Muhammad SAW, Abdullah langsung menghafal dan memahaminya. Tidak hanya itu, Rasulullah memerintahkan dan memperbolehkan Abdullah bin Amr bin As untuk menulis hadis tersebut. Ia kemudian menuangkan kumpulan hadis tersebut ke dalam kitab As-Sahifah As-Sadikah. Pertempuran Siffin. Selain menjadi perawi hadis, Abdullah bin Amr juga menjadi orang yang ahli dalam strategi perang. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada 632, berbagai gejolak mewarnai keseharian umat Muslim. Mulai dari kemunculan nabi palsu, banyaknya orang Islam yang murtad, hingga perang saudara. Salah satu perang saudara yang terjadi adalah pertempuran Siffin pada 657, yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari Bani Umayyah. Saat perang tersebut meletus, Abdullah bin Amr berada di pihak Muawiyah karena mengikuti ayahnya. Hal ini sesuai pesan dari Nabi Muhammad SAW, agar ia selalu menaati ayahnya. Meski berada di pihak Muawiyah, Abdullah menolak mengangkat senjata karena tidak mau berperang melawan sesama Muslim. Abdullah bin Amr meninggal pada 684 di usia 68 tahun, saat sedang melaksanakan salat di musala rumahnya. Abdullah bin Amr bin Syeshra, heran, setiap Rasulullah mengabarkan akan ada ahli surga yang muncul, selalu datang seorang laki-laki yang sama. Ini ketiga kalinya. Selalu dia, seorang laki-laki dari Ansar, namun tidak terlalu dikenal. Abdullah bin Amr yang tidak mengenalnya dengan baik, kemudian berniat menguak rahasia amalan apakah yang telah dikerjakan oleh laki-laki tersebut sehingga ia menjadi ahli surga. Berikut kisahnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, akan muncul kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga.
Lalu muncul seorang laki-laki Ansar yang jenggotnya masih bertetesan air sisa wudhu, sambil menggantungkan kedua sandalnya pada tangan kirinya. Esok harinya Nabi SAW bersabda seperti juga, lalu muncul laki-laki itu lagi seperti yang pertama, dan pada hari ketiga Nabi SAW bersabda seperti itu juga dan muncul laki-laki itu kembali seperti keadaan dia yang pertama. Ketika Rasulullah SAW berdiri, Abdullah bin Amru bin Al-Ash mengikuti laki-laki tersebut dengan berujar, "Kawan, saya ini sedang bertengkar dengan ayahku dan saya bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari, jika boleh, izinkan saya tinggal di tempatmu hingga 3 malam." "Tentu," jawab laki-laki tersebut. Anas bin Malik berkata, Abdullah bercerita, "Aku tinggal bersama laki-laki tersebut selama 3 malam, anehnya tidak pernah aku temukan ia mengerjakan salat malam sama sekali, hanya saja jika ia bangun dari tidurnya dan beranjak dari ranjangnya, lalu berzikir kepada Allah, Azza wa Jalla dan bertakbir sampai ia mendirikan salat fajar, selain itu dia tidak pernah terdengar berbicara kecuali yang baik-baik saja." Maka ketika berlalu 3 malam dan hampir-hampir saja saya menganggap sepele amalannya, saya berkata, "Wahai kawan, sebenarnya antara saya dengan ayahku sama sekali tidak ada percekcokan dan saling mendiamkan seperti yang telah saya katakan, akan tetapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang dirimu 3 kali, akan muncul pada kalian seorang laki-laki penghuni surga, lalu kamulah yang muncul 3 kali tersebut, maka saya ingin tinggal bersamamu agar dapat melihat apa saja yang kamu kerjakan hingga saya dapat mengikutinya, namun saya tidak pernah melihatmu mengerjakan amalan yang banyak." Lalu amalan apa yang membuat Rasulullah SAW sampai mengatakan engkau ahli surga? Laki-laki itu menjawab, "Tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat." Maka tatkala aku berpaling, laki-laki tersebut memanggilku dan berkata, "Tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat, hanya saja saya tidak pernah mendapatkan pada diriku rasa ingin menipu terhadap siapapun dari kaum muslimin, dan saya juga tidak pernah merasa iri dengki kepada seorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang." Maka Abdullah bin Amr berkata, "Inilah amalan yang menjadikanmu sampai pada derajat yang tidak bisa kami lakukan." Ya, rupanya amalan sang ahli surga tersebut adalah amalan hati yang bersumber dari hati yang bersih. Ia tak pernah memiliki keinginan menipu sesama muslim dan ia juga tidak pernah iri dengki atas siapapun. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.